terpercaya. Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bualemo memeriksa sejumlah hotel terkait dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bualemo tahun anggaran 2020-2021. Residivis pencuri sepeda motor kembali beraksi di Kota Gorontalo. Namun aksinya tak berlangsung lama, polisi kembali menangkap pelaku. Seorang anggota Brimob Polda Gorontalo rela menjual kayu kering untuk membantu aktivitas pengajian anak-anak di sebuah musola sederhana. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Penyidik pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Bualemo terus menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bualemo tahun 2020-2021. Sejumlah hotel juga diperiksa untuk memastikan anggaran yang digunakan. Penyidik pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Bualemo kini mulai memeriksa sejumlah hotel yang ada di wilayah Sulawesi Utara, Palu, Makassar, dan sejumlah hotel di Pulau Jawa untuk memastikan penggunaan anggaran dinas perjalanan yang pernah dilakukan di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2020-2021. Selain menyita sejumlah dokumen berupa nota biaya penginapan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi, yakni pegawai hotel yang bersangkutan. Dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan markup atau melebihkan biaya yang sebenarnya ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Jadi kami dari Kejari Bualemo sudah melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Bualemo tahun 2020 dan 2021. Untuk saat ini proses yang sudah dilakukan yaitu kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan sudah melakukan penggeledahan di beberapa hotel yang menjadi tempat nginap. Untuk saksi kita sudah memeriksa dari beberapa pihak hotel, dan untuk hotel sendiri, untuk nama hotel kita tidak bisa sebutkan karena ini masih dalam tahap penyidikan. Untuk kota destinasi sendiri kita mulai menyisir dari sekitar Manado, terus beberapa daerah di Sulawesi Utara, kemudian di kota Gorontalo, Palu, Makassar, dan juga ada yang di Pulau Jawa. Kini penyidik Kejari Bualemo tengah menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkan dalam kasus ini dan masih mengumpulkan barang bukti untuk mengungkap dugaan kasus korupsi perjalanan dinas ini. Tim Liputan, Kompas TV Bualemo, Gorontalo. Saudara, gerakan pangan murah yang digelar oleh TNI dan Bulog di kantor Koramil, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diserbu warga. Sejak pagi warga sudah terlihat mengantre untuk mendapatkan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu dengan harga di bawah pasaran. Tak sedikit warga yang datang membawa kantong belanja besar demi memborong kebutuhan rumah tangga, namun mereka hanya dibatasi membeli 2 karung beras. Harga beras per 5 kg dijual Rp58.000, gula Rp17.000 per kilogram, terigu Rp9.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp15.000 per liter. Gerakan pangan murah ini merupakan program dari Badan Pangan Nasional yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Antri kebutuhan pokok untuk di rumah. Tadi apa-apa kita beli?
beras, ada gula, ada minyak, ada terigu. Itu harga berapa di semua itu total? Beras 58, gula 17,5, terigu 9.500, minyak 15 1 liter. Itu termasuk murah atau seperti apa, Bu? Sangat murah. Sangat murah, Bu? Karena di luar 75 per 5 kilo. Di sini lokasi salah satu titik untuk penyaluran gerakan pangan murah. Kebetulan di sini juga dihadiri dari Kuramilnya, masyarakatnya, dari Bulognya, dari kepolisian. Kita secara sama-sama berkolaborasi ya dalam rangka untuk menyukseskan kegiatan program pemerintah SPHP melalui gerakan pangan murah. Tujuannya adalah ya kita juga bahwa harga SPHP yang merupakan subsidi dari pemerintah bisa disalurkan kepada masyarakat yang tepat kita berikan, kepada khususnya menengah bawah. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi sejak hari Minggu mengakibatkan ruas jalan Kairatu Hunetetu, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku, terendam banjir, sehingga arus lalu lintas terhambat. Kendaraan yang akan melintas harus ekstra hati-hati dan terpaksa memperlambat laju kendaraan. Beberapa warga bahkan tidak berani melanjutkan perjalanan mereka karena khawatir keselamatan mereka terancam. Banjir di ruas jalan Kairatu Hunetetu seolah menjadi langganan setiap musim hujan. Keluhan warga telah berulang kali disuarakan, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah. Mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan katun daerah sini karena ini sudah jadi kebiasaan dan dulu katun setiap hari cuma terbiasa dengan jalan yang seperti ini, setiap hujan tetap banjir. Jadi untuk katun sebagai pemuda saya mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan katun apakah menyongsong kemerdekaan Indonesia 17 Agustus sehingga. Saudara, seorang nelayan yang dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu saat melaut di perairan Pulau Lanyukang, wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diketahui merupakan warga desa Biringkasi, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak pergi melaut 4 hari yang lalu. Setelah tim gabungan dari Basarnas Makassar dan warga nelayan melakukan pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa di sekitar perairan Pulau Lanyukang sekitar 22 nautical mil dari pelabuhan Pautere. Korban kemudian dievakuasi ke rumah duka di desa Biringkasi, Kabupaten Takalar, melalui pelabuhan Pautere, Makassar. Operasi kecelakaan kapal yang dimana terjadi di perairan Selat Makassar, tepatnya di Kabupaten Takalar, yang dimana korban tersebut kami terima infonya dari Kepala Desa Biringkasi. Korban atas nama Sampara, laki 55 tahun, telah kita lakukan pencarian selama 4 hari. Namun hari keempat alhamdulillah kita sudah menemukan korban dan kami terima info kemarin pada pukul 16.00 dari nelayan sekitar bahwa korban terlihat di dekat Pulau Lekang. Residivis pencuri sepeda motor kembali beraksi di Kota Gorontalo. Namun aksinya tak berlangsung lama, polisi kembali menangkap pelaku. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap residivis pencuri sepeda motor yang sering beraksi di Kota Gorontalo. Pelaku ditangkap saat mencuri motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Seorang pria asal Kabupaten Monebolango yang merupakan residivis pencuri sepeda motor
kembali harus berurusan dengan polisi usai ketahuan mencuri sepeda motor milik warga di Kota Gorontalo. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas kembali memulai kebiasaan lamanya dengan mencuri sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumah. Bahkan pelaku mendorong sepeda motor tersebut hingga 1 km agar tidak ketahuan warga. Motor hasil curian akan dijual di luar wilayah Gorontalo untuk menghilangkan jejak. Pelaku akhirnya ditangkap bersama barang bukti motor yang dititipkan di rumah kerabatnya. Untuk pemilik motor meminjamkan motor kepada saudaranya, kemudian saudaranya setelah menggunakan motor parkir di depan rumahnya. Dan kemudian tersangka melakukan pencurian dengan cara mendorong motor, kemudian dibawa sampai dengan kurang lebih 1 kilo. Kemudian motor tersebut disimpan di salah satu temannya, namun temannya tidak dikasih tahu. Kemudian tim Raja Wali bergegas melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan berdasarkan petunjuk yaitu CCTV, di mana petunjuk tersebut sudah telah didalami. Nah, kemudian ditangkaplah tersangka ini di rumahnya. Untuk tersangka sudah 2 kali melakukan pencurian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor yang dicuri. Akibat perbuatannya, tersangka kini kembali terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, pencurian sepeda motor yang diparkir di halaman masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Aksi pencurian ini terekam kamera pemantau. Pelaku beraksi seorang diri dengan berpura-pura akan ibadah saat sholat maghrib. Pelaku kemudian berjalan menuju ke samping masjid untuk membuka pagar masjid dan membawa kabur motor milik imam masjid yang terparkir. Korban bilang usai wudhu, kunci motor ia simpan di atas jok motor yang terparkir di depan ruangannya. Dan saat memimpin sholat maghrib, motornya raib dibawa kabur. Seorang warga sempat melihat dan bertanya, namun pelaku mengaku rekan korban. Sekarang semester 3. Kejadiannya itu waktu saya mulai berwudu, saya menyimpan kunci di atas jok motor. Dan pada saat saya berwudu, disitulah kesempatan pelaku mengambil kunci motor saya. Setelah itu saya sholat berjamaah di dalam masjid. Pelaku mulai beraksi pada saat sholat di dalam dimulai. Saat itu kita imam. Saya sementara memimpin sholat di dalam dan begitulah kejadiannya sehingga dia sempat bertanya, warga sempat bertanya kepada pelaku bahwa dia mengaku sebagai teman saya. Dia menyampaikan seperti itu ke warga. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menangkap 3 orang yang diduga sebagai pengedar sekaligus kurir narkoba lintas provinsi. Ketiga pelaku ditangkap di tempat berbeda, yakni di Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 1 pelaku ditangkap dengan barang bukti 3,8 kg sabu. Sementara 2 pelaku lain yang ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 2,7 kg dan 1,5 kg. Ketiga pelaku ditangkap setelah mendapat laporan masyarakat yang resah dengan adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu. Ketiga pelaku berperan sebagai pengedar sekaligus kurir sabu lintas provinsi. 3 orang tersangka, yang pertama berinisial AS, kemudian berinisial AD, dan berinisial AR. Ya, yang 2 orang ini, AD dan AR, itu berperan sebagai kurir. Untuk AS bukan sekedar kurir, tetapi dia memang bagian dari pengedar. Nah, total barang bukti, Pak? Totalnya adalah 6,812 gram, jadi 6 kilo 812. Lengkapnya 6 kilo 812,6 gram. Saudara, seorang pasien di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas. Keluarga pasien tak terima lantaran tidak ada perawat yang menangani korban saat tiba di puskesmas.
Saya bikin secara langsung. Dengan terpaksa ini. Saya sudah menunggu sekitar Seorang pasien yang berada di Puskesmas Nosu, Kabupaten Mamasa, tergeletak lemas tanpa ada satupun perawat atau dokter yang menangani. Sekitar 25 menit pasien dibiarkan tanpa penanganan hingga korban meninggal dunia. Keluarga pasien yang kecewa kemudian mengamuk di ruang IGD Puskesmas Nosu. Salah satu keluarga pasien bilang, saat tiba di Puskesmas Nosu, kondisi ruang IGD kosong. Meski telah mencari ke setiap sudut ruang, namun mereka tidak mendapatkan seorang pun perawat yang berjaga. Saya akan menceritakan kronologi tentang kejadian yang kami alami tadi malam mengenai orang tua kami yang kami bawa dari rumah dalam keadaan sakit menuju ke puskesmas. Sekitar pukul 18 kami berangkat dari rumah menuju ke puskesmas. Tapi setelah kami tiba di puskesmas, tidak satu pun perawat yang kami temui. Bahkan kami menunggu 15-20 menit, tidak ada perawat yang datang. Sampai orang tua kami meninggal. Seperti yang terjadi di lab saya. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Dan pada saat itu saya sudah berusaha mencari perawat, tapi memang tidak ada saya jumpai pada saat itu. Jadi memang betul-betul saat itu tidak ada perawat yang jaga di tempat itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mamasa mengakui adanya kelalaian dari pihak puskesmas dan akan segera melakukan investigasi ke lokasi. Menurut Kadis, di Puskesmas Nosu hanya ada 5 orang perawat ASN dan belum ada dokter. Saat pasien tiba di puskesmas, perawat yang berjaga sedang dalam perjalanan merujuk pasien ke Rumah Sakit Polewali Mandar hingga terjadi kekosongan perawat yang berjaga. Jadi terkait kejadian yang ada di Puskesmas Nosu, tadi malam saya juga dapat informasi. Setelah itu saya konfirmasi ke Kapusnya. Jadi menurut informasi dari Kepala Puskesmas bahwa pada saat itu memang waktu jeda menunggu pergantian petugas, karena yang bertugas sebenarnya waktu itu, yang tugas sore itu sementara merujuk pasien ke Polewali. Jadi jeda menunggu pengganti petugas itu, masuklah ini pasien. Ya, meskipun disitulah titik kelemahannya, karena sebenarnya ini puskesmas rawat inap, UGD itu harus standby 24 jam. Jadi tidak boleh ada kekosongan petugas sebenarnya. Jadi pada saat petugas pengganti belum sampai, tiba pasien masuk. Jadi ada keterlambatan begitu. Keluarga berharap pemerintah daerah Kabupaten Mamasa melakukan evaluasi terhadap para tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tersebut, hingga kejadian ini tidak terulang kembali. Pasien diduga menderita diabetes dan jenazahnya dibawa keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV, Mamasa, Sulawesi Barat. Seorang anggota Brimob Polda Gorontalo rela menjual kayu kering untuk membantu aktivitas pengajian anak-anak di sebuah musola sederhana. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Seorang anggota Brimob Polda Gorontalo rela mengumpulkan kayu kering untuk dijual demi membantu aktivitas pengajian anak-anak di sebuah musola sederhana. Hasil usahanya pun disambut warga dan menjadikan musola tersebut nyaman untuk pengajian dan ibadah. Berawal saat melihat sebuah musola sederhana yang sering digunakan masyarakat dan anak kecil untuk mengaji, membuat Ibda Muhammad Gani tergerak untuk membantu aktivitas pengajian. Perwira polisi yang bertugas di Sat Brimob Polda Gorontalo ini menyempatkan waktu untuk mengumpulkan kayu kering yang berada di sekitar markas Brimob untuk dijual. Hasil penjualan kayu kering disumbangkan untuk kegiatan pengajian di musola tersebut.
Di musola ini hanya terdapat papan tulis sederhana dan buku Iqra, serta Al-Quran yang sangat terbatas. Ibda Gani bersama sejumlah personel Brimob Polda Gorontalo serta masyarakat setempat bertekad memperbaiki dan menghidupkan kembali aktivitas di musola. Dari hasil penjualan kayu kering itu, Ibda Gani bersama warga mulai memperbaiki fasilitas musola dan menambah jumlah buku Iqra untuk pengajian. Ibda Gani bilang, ia kagum terhadap seorang ibu parubaya yang menjadi guru ngaji di musola tersebut yang hanya dibayar Rp120.000 per bulan. Guru ngaji ini menjadi inspirasi Ibda Gani untuk membantu aktivitas pengajian. Setelah berjalan kami cek apa yang kurang di sini karena ini kompleks Brimob. Kami cek ternyata di sini masih menggunakan papan tulis seadanya, bahkan pengeras suaranya hanya pinjaman. Al-Quran pun tidak ada, sehingga kami berupaya mengumpulkan kayu-kayu di lapangan tembak, kayu-kayu kering itu. Kami jual lah ke pengepulnya. Alhamdulillah dari hasil penjualan kayu tersebut bisa untuk kami berikan material-material untuk pembangunan masjid selanjutnya, kemudian untuk memberikan Al-Quran, papan tulis, serta alat tulis modulis, buku Iqra juga dari hasil penjualan kayu tadi. Untuk guru ngajinya tadinya hanya digaji Rp120.000 per bulan juga. Olehnya kami berpikir kayunya ini harus kita tambah jualannya sehingga bisa mengakomodir pembayaran gaji guru ngajinya. Tekad dan dukungan ini pun disambut antusias warga setempat. Selain jadi tempat pengajian, musola ini juga menjadi satu-satunya tempat ibadah terdekat yang kerap digunakan sekitar 40 kepala keluarga di Desa Isimuraya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Mereka sangat senang sekali. Kalau sebelumnya itu bagaimana kondisinya di sini? Kalau awalnya itu belum terlalu bagaimana Pak, karena mungkin belum terlalu tersebar ya. Jadi kemungkinan untuk sekarang, apalagi kalau sudah ada Pak Gani mendampingi kami sangat bangga. Kalau memang yang aktif untuk yang mengajar itu ini Ustazah ini. Ibu sendiri merasa bangga sekali karena sudah membantu anak-anak juga. Setelah mengalami sejumlah perbaikan, musola ini menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi anak-anak dan guru pengajian serta warga untuk menjalankan ibadah. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, berawal hanya ingin coba-coba, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Gorontalo berhasil mengembangkan kue tradisional cucur menjadi UMKM yang menjanjikan. Yang awalnya hanya dibantu suami, kini telah mempekerjakan puluhan orang. Memulai usaha sejak tahun 2017, Sylvia mencoba untuk mengembangkan kue tradisional cucur yang merupakan kue khas Gorontalo dan Sulawesi Utara. Bersama suami, Sylvia mulai merintis usaha penjualan kue cucur dengan berbagai tantangan yang tak mudah. Kue cucur ini pun diberi nama Cucur Cantik Telaga Jaya Mbak Sylvia yang berada di Kabupaten Gorontalo. Tanpa diduga, kue cucur Sylvia mulai diminati warga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan permintaan, Sylvia mulai mempekerjakan puluhan karyawan yang dibekali keahlian khusus. Agar makin menarik, kue cucur pun dibuat dengan berbagai varian rasa, mulai dari rasa original, spesial gula merah, coklat, hingga varian rasa buah nangka dan durian. Permintaan kue cucur setiap hari terus meningkat, kini dalam sehari, pesanan kue cucur bisa mencapai 4 hingga 5.000 biji dengan harga bervariasi mulai dari Rp20 hingga Rp30.000 per kotak isi 10 biji. Jadi awalnya itu saya cuma coba-coba dulu awalnya. Setelah kami coba-coba, akhirnya ada yang minat dan alhamdulillah sudah banyak pembeli dan peminat. Kami mulai merintis usaha ini dari 2017 akhir sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah pindah di galeri ini 2024. Jadi sekarang sudah mulai berkembang lagi dan kami memiliki karyawan kurang lebih 10 orang.
Dari awalnya kami itu tidak punya karyawan, saya sendiri dan suami yang mengelola. Tapi alhamdulillah setelah kami kerjasama, saling bahu-membahu, alhamdulillah usaha ini bisa lancar. Jadi semua varian ini berawal dari masukan dari customer. Jadi customer itu mereka pengennya coba ini terus kami bikin. Sylvia mengaku UMKM ini menjadi salah satu wadah dalam membuka peluang kerja bagi warga Gorontalo demi mengurangi angka pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.